Halo teman-teman, selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan membagikan cerita horor yang sangat menarik. Sebelum mulai ke cerita, pastikan kalian di tempat yang terang cahaya, karena kita tidak tahu ada apa di kegelapan guys. Mari kita ke cerita tanpa lama-lama guys. Sebuah cerita petualangan si Dodok ke wisata angker. Kencing sembarangan, si Dodok dan petualangan wisata angker. Dodok adalah seorang remaja yang suka petualangan. Suatu hari, dia mendengar cerita dari temannya tentang sebuah tempat wisata yang angker. Konon, tempat itu dulunya adalah sebuah rumah tua yang berhantu. Rasa penasaran Dodok pun tergugah. Dia mengajak teman-temannya, Benny, Cici, dan Didi untuk mengunjungi tempat wisata angker tersebut pada malam hari. Sesampainya di sana, mereka melihat sebuah rumah tua yang tampak mengerikan. Kayu-kayu bangunannya sudah lapuk dan cat temboknya pun mengelupas. "Aku jadi merinding nih," kata Cici ketakutan. "Tenang saja, kita kan hanya mau lihat-lihat saja," hibur Dodok. Mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Suara dari lantai kayu yang diinjak terdengar sangat jelas di tengah kesunyian malam. Tiba-tiba, krek, terdengar suara patahan seperti ranting pohon. Mereka sangat ketakutan. Bulu kuduk mereka meremang. Siapa itu?" tanya Didi dengan suara gemetar. Mereka celingukan mencari sumber suara. Namun, tak ada siapapun selain mereka berempat. "Suara apa tadi?" "Aku takut sekali," kata Benny ketakutan. Lebih baik kita segera pergi dari sini," usul Dodok. Mereka pun segera berlari secepat mungkin meninggalkan rumah angker itu. Jantung mereka berdebar-debar karena rasa takut yang teramat sangat. Petualangan mereka kali ini benar-benar membuat merinding. Kelanjutan cerita tentang petualangan si Dodok di wisata angker terbengkalai. Setelah berhasil keluar dari rumah angker itu, mereka berlari menjauh dengan perasaan lega bercampur ketakutan. Namun tiba-tiba, Dodok merasa kebelet ingin buang air kecil. "Teman-teman, tunggu dulu. Aku kebelet pipis nih," kata Dodok sambil memegangi perutnya. "Ya ampun Dodok, tahan dulu dong. Nanti kita cari toilet deh," ujar Cici. "Aduh, aku sudah tidak tahan lagi." "Sebentar saja ya," pinta Dodok. Tidak menunggu lama, Dodok pun berlari ke sebuah pohon besar yang ada di dekat sana. Dengan tidak merasa canggung, dia langsung membuka resleting celananya dan mulai buang air kecil di batang pohon itu. "Hah, leganya," desah Dodok lega. Teman-temannya hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Dodok yang kurang ajar itu. Namun mereka maklum, karena situasinya memang mendesak. Setelah buang air kecil, Dodok pun merapikan kembali celananya. Dia lalu bergabung kembali dengan ketiga temannya. "Sudah puas ngencingnya? Ayo kita pergi dari sini sebelum ada hal-hal aneh lagi yang terjadi," ajak Benny. "Oke, ayo," sahut Dodok. Mereka pun segera beranjak meninggalkan area wisata angker itu dengan perasaan lega bercampur ngeri. Petualangan kali ini benar-benar tidak akan pernah terlupakan bagi mereka berempat. Malam harinya, setelah pulang ke rumah masing-masing, mereka berusaha melupakan pengalaman mengerikan tadi siang. Namun, tiba-tiba Dodok mengalami hal yang sangat mencengangkan. Dodok tiba-tiba bertingkah aneh, matanya terbelalak, tubuhnya mengejang, dan mulutnya mengeluarkan suara yang bukan miliknya. "Hahaha, anak ini akan kuambil jiwanya." Terdengar suara paro berat dari mulut Dodok. Orang tua Dodok sangat ketakutan melihat putra mereka dalam kondisi seperti itu. Tubuh Dodok seperti dirasuki oleh makhluk lain. Jangan sakiti anakku." "Siapa kau sebenarnya?" teriak ibu Dodok ketakutan. "Aku adalah penunggu pohon tua di tempat wisata angker itu. Bocah tengik ini telah mengotori wilayahku dengan kencingnya yang sembrono." Ternyata, makhluk itu adalah roh penjaga pohon besar tempat Dodok kencing tadi siang. Dia merasa wilayahnya dilecehkan dan ternoda. "Aku akan mengambil nyawanya sebagai balasan atas perbuatannya." Tubuh Dodok semakin mengejang liar dengan mulut memuntahkan kata-kata aneh. Orang tuanya histeris melihat putranya kerasukan. Tak pernah terbayangkan bahwa akibat kencing sembarangan bisa separah ini.
Saat ia kesurupan, kata orang tuanya, si Dodok sangat aneh sampai kejang-kejang dan memberontak. Katanya ia akhirnya diikat di tiang rumah saking kuatnya kesurupan, dengan terus-menerus berucap, anak ini akan kuambil untuk jadi budakku di alam gaib. Saat itu kakeknya sedang di rumah saudara. Dan ibunya menelpon kakeknya Dodok untuk cepat segera pulang karena mereka hanya bertiga di rumah bersama bapaknya dan ibunya. Kakeknya mengerti tentang hal-hal gaib. Kakeknya lalu menuju rumah dengan diantarkan pamannya Dodok. Setelah beberapa saat akhirnya kakek Dodok sampai rumah. Ia melihat cucunya yang sedang kesurupan. Kakeknya langsung menyadarkan Dodok dengan membaca doa. Akhirnya Dodok sadar berkat doa dari kakeknya. Roh jahat yang merasuki tubuhnya berhasil diusir. Dodok kembali seperti semula meski masih syok dengan pengalaman mengerikannya. Malam harinya, Dodok berusaha tidur untuk melupakan semua peristiwa aneh hari ini. Namun, sekitar tengah malam, Dodok terbangun karena merasakan sesuatu yang basah menetes di wajahnya. Saat membuka mata, Dodok terkejut bukan main. Setetes darah segar menodai pipi dan bantalnya. Sontak ia merinding ketakutan. Apalagi ini, gumamnya ketakutan sambil menyeka darah di wajahnya. Lalu pandangan Dodok tertuju pada sesuatu yang sangat membuatnya merinding hebat. Dia melihat sesosok bayangan hitam besar bertubuh tinggi berdiri tepat di samping ranjangnya. Sosok itu sangat mengerikan dengan gigi-gigi yang panjang seperti taring harimau, dan kuku-kukunya yang sangat lancip. Wajahnya gosong seperti terbakar dan busuk, aromanya sangat bau seperti bangkai hewan. Seketika, tubuh Dodok kaku seketika karena rasa takut yang teramat sangat. Bayangan hitam itu tampak seperti makhluk besar berkepala botak dengan mata melotot menyala. Matanya berwarna merah seperti siluet laser. Hahaha. Makhluk itu pun tiba-tiba makhluk itu tertawa menggelegar dengan mulut menganga lebar. Ikut aku anak sembrono kurang ajar, Dodok menjerit histeris melihat penampakan mengerikan itu. Ia pun langsung bersembunyi di balik selimut sambil menangis ketakutan dengan suara makhluk itu yang seperti erangan binatang buas. Petualangannya ke wisata angker itu benar-benar membawakannya pada pengalaman horor yang tak akan pernah dilupakannya seumur hidup. Momen ketakutan Dodok belum juga berakhir setelah melihat penampakan mengerikan sosok hitam besar di kamarnya. Justru hal-hal aneh semakin terasa mencekam. Dari balik selimut, Dodok mendengar suara-suara aneh yang mengusik telinganya. Seperti bunyi erangan, geraman, bahkan tawa mengerikan yang membuatnya bergidik ngeri. Memberanikan diri, Dodok sedikit membuka selimut untuk mengintip keadaan kamarnya. Alangkah terkejutnya ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Di sudut-sudut kamarnya, muncul beberapa sosok hitam lain yang berbentuk seperti makhluk aneh tak berbentuk. Mereka seakan bergerak-gerak mencekam ke arah ranjang Dodok. Pergi. Jangan ganggu aku. Jerit Dodok ketakutan sampai kehabisan suara. Melihat keadaan yang semakin mengancam jiwanya, Dodok memutuskan untuk melarikan diri. Sekuat tenaga, dia melompat turun dari ranjang dan berlari sekencang-kencangnya menuju kamar kakeknya. Kek, tolong cucu. Teriak Dodok sambil menggedor pintu kamar kakeknya dengan brutal. Air matanya berderai deras karena rasa takut yang teramat sangat. Kakeknya yang sangat prihatin melihat cucunya. Ia memeluk Dodok dengan kasih sayang dan menasehati, lain kali kalau kencing jangan sembarang Dok, lebih baik kamu ngompol daripada kencing sembarangan Dok. Ada apa Dodok? Kau kenapa cucuku? Tanya sang kakek cemas. Dengan suara tersedak Dodok menceritakan apa yang baru dialaminya di kamar tidurnya. Kakeknya hanya bisa menggelengkan kepala prihatin. Ia tahu ini adalah akibat dari perbuatan Dodok di tempat angker tadi siang. Setelah mengalami mimpi buruk yang mencekam itu, Dodok benar-benar tidak bisa memejamkan matanya lagi. Rasa takut teramat sangat masih menyelimutinya. Melihat keadaan cucunya yang seperti itu, kakek Dodok pun mengajak Dodok untuk melakukan doa bersama. Dengan khusyuk, mereka berdoa memohon perlindungan dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa.
kakek membacakan ayat-ayat suci dan berharap kejadian yang dialami oleh cucunya bisa hilangkan peristiwa goib spiritual yang untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu Dodok. Perlahan, Dodok mulai merasa sedikit tenang dalam lindungan doa kakeknya. Getaran ketakutan dalam dirinya berangsur mereda. Ia merasa terlindungi dari gangguan makhluk halus. Setelah pembacaan doa akhirnya selesai, Dodok membaringkan tubuhnya di samping kakek. Dengan penuh ketenangan, ia lalu memejamkan mata mencoba untuk terlelap kembali. Kali ini, Dodok bisa beristirahat dengan tenang tanpa mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya. Sepanjang malam itu, tidak ada lagi penampakan atau gangguan makhluk halus yang dialaminya. Keesokan harinya, Dodok terbangun dengan perasaan lega. Petualangan mengerikan ke wisata angker itu akhirnya berakhir, meski masih menyisakan trauma yang dalam untuknya. Setidaknya kini ia bisa menghela nafas lega setelah melalui malam panjang yang mencekam. Setelah peristiwa mengerikan di kamarnya, Dodok pun disuruh kakeknya agar memutuskan untuk tidur di kamar kakeknya malam itu. Ia berharap keberadaan kakeknya yang memiliki pengalaman dapat melindunginya dari gangguan makhluk halus. Awalnya Dodok masih merasa was-was dan sulit memejamkan mata. Namun berkat doa dan ia yang dibacakan kakeknya, perlahan ia pun bisa terlelap dengan perasaan sedikit lebih tenang. Namun tidak berlangsung lama, Dodok malah masuk ke dalam mimpi yang sangat mencekam. Dalam mimpinya, Dodok seakan terseret ke sebuah alam lain yang gelap dan menyeramkan. Di sana, ia melihat sosok besar berkepala botak yang seperti muncul dalam penampakan mengerikannya tadi. Ternyata itu adalah roh penunggu pohon besar yang tempat ia kencing sembarangan. Kau sudah mengotori wilayahku, anak kecil kurang ajar, geram roh penunggu pohon dengan suara menggelegar. Maafkan aku tidak sengaja, pinta Dodok ketakutan, tidak ada ampun bagimu. Kau harus ikut denganku ke alam sini menjadi budak selamanya. Roh itu lalu mendekat ke arah Dodok dengan tangan hitamnya yang besar hendak menerkam. Dodok berteriak sekuat tenaga merasakan ketakutan yang teramat sangat. Tidak berat, Dodok terlonjak kaget dan terjatuh dari ranjang kakeknya. Rupanya itu hanya mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Keringat dingin membanjiri tubuhnya yang gemetar ketakutan. Kek, tadi aku mimpi buruk, racau Dodok dengan suara lirih. Kakeknya memapah Dodok untuk naik kembali ke ranjang. Ia tahu cucunya masih sangat trauma dengan pengalaman buruknya. Kakeknya sangat sedih dan prihatin melihat cucunya yang terganggu. Setelah melalui malam yang penuh ketakutan, keesokan harinya kakek Dodok memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan spiritual yang lebih mendalam untuk cucunya. Ia tidak ingin Dodok terus diganggu oleh makhluk halus penunggu pohon yang marah akibat insiden kencing sembarangannya. Dimulai dengan Dodok disuguhi doa-doa dari kakeknya. Membersihkan gangguan makhluk halus. Yang mengikuti Dodok, selama ritual, kakek juga membacakan mantra-mantra untuk mengusir roh penunggu pohon yang mengganggu Dodok. Ia memohon agar makhluk itu pergi dan tidak lagi mengusik cucunya. Setelah melakukan prosesi ritual yang alot, kakek mengucapkan kalimat pemutusan. Dodok diminta untuk bernafas dalam-dalam agar makhluk halus itu benar-benar sudah terlepas dari dirinya. Dodok dengan serius dengan pikiran untuk mengusir makhluk itu dari tubuhnya, dan akhirnya kau bersih sekarang, Dodok. Makhluk itu sudah pergi dan tidak akan mengganggumu lagi, ujar sang kakek dengan perasaan lega. Dodok merasakan kesegaran yang luar biasa setelah bebas dari makhluk itu. Beban rasa takutnya seakan lenyap begitu saja. Ia sangat berterima kasih kepada kakeknya yang merupakan seorang spiritualis sakti. Sejak saat itu, Dodok sangat belajar pada pengalaman agar tidak lagi bertingkah ceroboh dan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan gangguan makhluk halus. Tamat cerita horor yang dialami Mas Dodok kencing sembarangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut.
Berikan komentar di bawah untuk memberikan masukan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda.